Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Box Novel, bagaimana kabarnya? Mimin harap baik-baik saja ya, tetap sehat selalu dan rezekinya semakin lancar, amin. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir episode 8 bagian 2. Cekidot. Tristan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rekam medis Leoni, foto-foto pernikahan Christian yang dicoret-coret, serta sebuah tulisan tangan yang menyumpahi Yuka mati. Itu bukanlah sifat Leoni. Ini bagaimana mungkin? Aku juga tidak percaya pada awalnya, tapi Lepi tidak mungkin berbohong, bukan? Dia asisten kepercayaanmu, serta sahabat kita. Apa untungnya jika Lepi membohongi kita? Tanya Christian sinis. Bukan begitu, Kak. Maksudku itu apa? Kau membela Leoni karena masih punya perasaan padanya? Christian bertanya dengan nada tinggi. Ia sedang kalut karena Yuka menghilang, tapi Tristan tidak terlihat percaya kepadanya. Tuan Muda, kita keluar dan bicarakan di luar, usul Lepi. Tristan mengikuti Lepi keluar dari ruangan Christian lalu masuk ke ruangannya. Lepi berharap Tristan tidak memperpanjang perdebatannya dengan Christian. Lepi juga menceritakan semua hal yang dilihatnya di rumah Leoni. Lepi mengingat ucapan Christian tadi. Christian mengatakan kalau Tristan menyukai Leoni. Sejak ia mengenal Tristan, ia hanya tahu kalau orang yang dicintainya adalah Stepi. Tidak pernah sekalipun ia mendengar nama Leoni. Lagi pula saat itu Leoni sudah bertunangan dengan Christian. Tris, sebagai sahabatmu, bolehkah aku bertanya? Tanya saja. Kau pernah menyukai calon kakak iparmu dulu? Tidak. Tristan bangun dari sofa, melangkah sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Tristan berdiri menghadap kaca jendela ruangan itu. Pandangannya menerawang. Ingatannya kembali ke saat dimana kesalahpahaman itu terjadi. Ia menghela napas panjang sebelum bercerita. Saat itu aku mabuk setelah memergoki Stepi di luar negeri. Tidak sengaja bertemu dengan Leoni. Aku mencium Leoni karena dalam pandanganku dia adalah Stepi. Jadi bagaimana Christian bisa tahu hal itu? Karena Leoni saat itu sedang bersama kakak. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali, tapi kakak tetap menganggap aku memiliki perasaan kepada Leoni. Tristan berbalik lalu mengeluarkan salah satu tangannya dan memijat lehernya yang terasa kaku karena mengemudi jarak jauh. Syukurlah jika semua hanya kesalahpahaman. Kasihan Haruna kalau kau sampai melukainya lagi. Lepi bangun dan menepuk bahu Tristan. Kau pasti lelah. Istirahatlah dulu di rumah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan Yuka, ucap Lepi dengan tegas. Ya, dia selalu tegas dalam bertindak. Selama ini dia tidak pernah mengecewakan keluarga Izam. Baiklah, aku serahkan urusan ini padamu dulu. Tubuhku benar-benar lelah karena baru tiba dari Sukabumi. Jaga kakakku juga, pinta Tristan. Tenang saja, sahut Lepi. Ia mengantar Tristan sampai ke parkiran. Lepi kemudian pergi dengan mobil hitamnya menuju rumah Leoni. Lepi menemui para pengawal yang mengawasi rumah Leoni. Ia ikut memantau kegiatan Leoni seharian ini. Namun tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Levi frustasi karena tidak menemukan petunjuk untuk mencari keberadaan Yuka. Keadaan wanita itu sedang hamil muda. Ia tidak tahu Christian akan seperti apa jika terjadi sesuatu kepada Yuka ataupun bayinya. Kalian tetap awasi rumah ini. Aku akan mencari petunjuk lain, ucap Lepi memberi perintah kepada mereka berdua. Baik bos. Mereka memanggil Lepi dengan sebutan bos karena mereka bekerja di bawah perintah Lepi. Lepi menuju rumah sakit dan meminta izin untuk memeriksa ulang rekaman CCTV. Pihak rumah sakit menyalin rekaman dan memberikan salinannya kepada Lepi. Ia memutar rekaman itu berkali-kali, tetapi memang tidak ada wajah Leoni yang melintas di antara begitu banyaknya kamera di rumah sakit. Ia menutup layar laptopnya. Sampai malam hari Lepi memikirkan celah dari rekaman itu yang mungkin saja terlewat oleh penglihatannya dan orang-orang.
sampai ia merasa curiga dengan wanita bertopi yang keluar dari kamar mandi. Sial, wanita bertopi merah itu mirip sekali dengan Yuka. Tapi mengapa dia harus menyamar? Lepi bertanya-tanya sendiri. Lalu ia menelpon Christian. Scene berpindah. Christian yang sedang mengemudikan mobil terpaksa menepi sejenak untuk mengangkat telepon. Saat Christian mendengarkan dugaan Lepi kalau Yuka pergi sendiri dengan cara menyamar, ia tidak percaya. Mereka tidak bertengkar ataupun berselisih paham. Sangat aneh, mengapa Yuka mendadak pergi secara misterius seperti ini. Sungguh Christian tidak bisa berpikir. Apa salahku, Yu? Kenapa kau meninggalkan aku? Christian pergi ke rumah Lepi setelah bertahun-tahun Lepi menjadi asisten Tristan. Ini pertama kalinya Christian kembali berkunjung ke rumah Lepi. Dulu saat mereka masih kuliah, mereka sangat sering menginap di rumah Lepi. Alasannya rumah itu sangat sepi, hanya Lepi seorang diri yang tinggal di sana. Kedua orang tua Lepi mereka bercerai dan menikah lagi, memiliki keluarga bahagia mereka tanpa Lepi. Tapi tidak pernah ada yang berniat menjenguknya. Terkadang Lepi sangat merindukan mereka dan diam-diam menangis memeluk foto keluarganya. Namun kini semua berbeda. Lepi, pria itu mengabdikan hidupnya untuk sahabatnya. Mereka berdua adalah keluarga bagi Lepi. Itulah sebabnya ia ingin melihat semua bahagia sebelum ia menikah nanti. Ting tong. Christian menekan bel pintu. Beberapa saat kemudian Lepi membuka pintu. Ia mempersilahkan Christian masuk. Mereka menonton video rekaman yang menurut Lepi ganjil. Ia memperbesar layar dan menemukan tombol stop. Christian benar-benar syok melihat wajah Yuka. Ia memakai baju yang berbeda saat keluar dari kamar mandi. Apakah itu artinya ia sudah merencanakannya? Apa kau memikirkan hal yang sama denganku? Tidak mungkin, lirik Christian. Ia bersandar ke sandaran sofa. Aku yakin ada sesuatu yang mendorong Yuka melakukan hal itu. Lepi mengungkapkan dugaannya. Yuka sangat mencintai Christian. Mereka juga sangat bahagia saat tahu akan segera menjadi orang tua. Lalu kenapa ia tiba-tiba melarikan diri? Apa dia hanya berpura-pura mencintaiku? Pertanyaan yang lebih ditunjukkan untuknya itu mendapat jawaban dari Lepi. Tidak, aku yakin dia sangat mencintaimu. Aku akan mencari tahu selengkapnya. Percayalah, aku akan berusaha sebaik mungkin, ucap Lepi. Malam itu Christian tidak pulang ke rumah. Ia menginap di rumah Lepi. Christian tidak mau tidur di kamarnya karena ia akan teringat dengan Yuka. Harum tubuhnya, senyumannya saat mengucapkan selamat tidur, kecupannya di pagi hari. Semua kenangan itu membuat dia tidak bisa tidur. Aku akan menginap di sini sementara waktu. Apa boleh? Tanya Christian. 250.000 semalam. Mau berapa hari? Goda Lepi. Ia mencoba mengalihkan pikiran Christian sementara waktu. Ia tahu itu tidak akan berhasil, namun setidaknya ia telah mencoba. Setahun, kelakar Christian. Ia tersenyum seakan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan Lepi tidak perlu khawatir tentang keadaannya. Christian masuk ke kamar tamu. Kamar itu sering ia tempati saat menginap bersama Tristan dulu. Usia Lepi hanya terpaut beberapa bulan lebih muda dari Christian. Mereka memiliki julukan tiga bersaudara saat berkumpul bersama teman-teman mereka. Ya, karena mereka sudah seperti tiga orang yang memiliki hubungan saudara. Tristan adalah yang termuda, Lepi kedua, dan Christian adalah kakak tertua. Bersambung. Jadi sampai di sini dulu guys untuk episode kali ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.